Oh, ternyata ada pemirsa. Aku lagi mikirin tentang gaji di Swiss. Ya, kayaknya lebih bagus kalau aku sharing sama kalian berapa misalnya guru mendapat di sini gaji guru di Swiss, gaji tenaga penjualan atau asisten di kantoran. Pokoknya kita akan membahas tentang gaji-gaji di Swiss. Oke? Setelah intro aku. Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Kalian bisa lihat aku hari ini pakai kemeja di video aku. Jarang aku pakai kemeja di video aku. Mungkin ada 1 atau 2, aku nggak ingat. Tapi hari ini aku pikir aku dengan kemeja karena kita akan membahas topik yang agak lebih serius, itu tentang gaji di Swiss. Statistik dari tahun 2018. Websitenya akan aku taruh di bawah ya. Ini dari sumber yang profesional. Dan terutama aku mau bilang dulu bahwa kalian harus nonton video ini dulu supaya kalian tahu dan tidak terkejut. Wah, gila di Swiss gajinya tinggi banget. Tapi jangan lupa biaya hidup juga tinggi banget. Oke? Dan juga pajak dan apa aja, pokoknya tinggi banget ya. Jadi nonton video ini dulu supaya kalian tidak langsung mikirin, wah kalau gajinya segede itu aku langsung ke Swiss aja gitu. Ya, tentu saja silahkan kalian kalau mau ke Swiss, you are welcome, atau ke Jerman atau kayak gitu ya. Oke, jadi kita mulai. Di sini kalian bisa lihat, mungkin aku geser dikit, nanti listnya menjadi panjang. Yang terutama ini gaji rata-rata setiap bulan, dan rata-rata itu juga wanita dengan pria. Mungkin beberapa kalian dari kalian belum tahu bahwa di Jerman dan Swiss bahwa cowok pria, walaupun dia pekerjaan dia sama dengan wanita, gaji dia lebih tinggi. Itu statistiknya. Di sini aku udah sambungin, tapi supaya kalian tahu sebenarnya dari statistik ini pria mungkin setiap gaji dapat 200 sampai 300 Swiss franc lebih banyak. Oke? Dan tentu saja tergantung umur kalian. Kalian lebih menjadi spesialis di bidang kalian ya kan. Berarti misalnya aku udah kerja di bidang sebagai insinyur udah 7 atau 8 tahun udah 8 tahun. Jadi aku termasuk di yang 30 sampai 49 tahun ya. Dan aku akan selalu tulis berapa Swiss franc gajinya, bukan bersih, ini bukan gaji bersih, penting juga. Berarti belum termasuk pajak dan sebagainya. Seperti aku bilang, nonton video yang link aku kasih di awal. Dan aku pakai Swiss franc ke rupiahnya dikali 15.500 karena 1 Swiss franc sekitar lah kan dia terus naik ke atas dan ke bawah. 15.500 1 Swiss franc sama dengan 15.500 rupiah. Oke, jadi kita mulai ya. Yang pertama, gaji ilmuwan, matematikawan, dan insinyur. Aku insinyur. Dan kalian bisa lihat yang orang yang di bawah umur 29 tahun, sekitar rata-rata gajinya 6.200 Swiss franc sebulan. Ini juga termasuk udah bonus kalau ada sketsa bonus dan gajian yang ke-13 supaya kalian tahu. Menurut aku semua data di sini agak lebih dikit daripada yang firasat aku yang aku dapat dan juga teman-temanku. Jadi 6.200 Swiss franc itu 96 juta rupiah. Dan kalau kita lebih tinggi profesinya, udah punya banyak pengalaman, tentu saja gajinya akan naik, dan itu biasanya dengan umur lebih tinggi 30 sampai 49 tahun. Mereka, itu termasuk aku, akan dapat 8.200 Swiss franc sebulan.
dan itu 127 juta rupiah Indonesia rupiah, RI kan atau IDR. Dan yang lebih di atas umur, di atas 50 tahun itu kan biasanya udah yang pengalamannya yang gede banget, mereka bisa dapat 10.200 Swiss franc. Tentu saja yang mungkin 55 tahun dapat lebih banyak karena ini data rata-rata gitu ya, rata-rata. Nah, seterusnya profesi kesehatan akademik berarti dokter, kan itu akademik. Dokter sama apa ya, profesi kesehatan akademik ya yang di di dokter aja kayaknya. Ini kalian bisa lihat gaji yang mereka dapat, jadi lebih tinggi dikit daripada insinyur dan matematika. Terus yang ketiga, asisten profesi dalam perawatan kesehatan. Itu buat yang menjadi perawat ya. Berarti juga buat misalnya yang asisten dokter gigi gitu. Kalian bisa lihat gajinya tinggi banget. Kita lihat misalnya yang di bawah umur 29 tahun, 5.600 Swiss franc. Kita bandingin sama profesi dokter yang dapat 6.400 pas di atas. Bedanya dikit ya kan. Itu spesial dari Swiss. Aku udah cerita di video yang aku bilang bahwa di sini gaji dari bawah itu udah tinggi banget. Habis itu naiknya dikit ke atas. Ya. Itu beda dengan Jerman. Misalnya di Jerman kalau menjadi suster ya, perawat kesehatan mungkin dapatnya 2.500 euro. Tapi kalau dokter 7.500 misalnya. Itu 3 kali lipat. Di Swiss tidak begitu. Yang maksimal paling-paling 2 kali lipat aja. Nanti tergantung menjadi pekerja apa. Nanti kita bisa lihat bahwa orang yang jual, misal yang menjadi penjual di supermarket, dibandingkan insinyur seperti aku cuma dapat 2 kali lipat. Oke, kita terusin. Yang terus ekonom, bisnis, dan profesi akademik yang sebanding. Akademik maksudnya yang kuliah ya. Ya hampir sama seperti insinyur. Terus teknologi informasi dan komunikasi itu yang IT, berarti bukan yang programmer, bukan yang tukang komputer. IT itu udah kalian pasti tahu di USA, di Amerika Serikat, di Jerman, di Swiss juga gaji IT tinggi banget. Kalian bisa lihat yang kalau udah umur 30 tahun sampai 49 bisa dapat 9.200 Swiss franc yang 143 juta rupiah. Ya, itu 1.000 Swiss franc lebih banyak daripada menjadi insinyur yang teratas. Nah, sekarang ini teknisi informasi dan komunikasi. Ini yang tukang komputernya kalau hardware kalian rusak atau orang yang install software buat kalian, dia gajinya seperti kalian bisa lihat di sini ya. Oke, kemudian spesialis bisnis dan komersial non akademik. Itu seperti orang yang di kantoran tapi bukan asisten gitu ya, tapi juga bukan yang kuliah. Di sini Swiss ada namanya seperti Jerman Ausbildung atau Lehre. Itu kita sekolah dan kerja 3 tahun, habis itu kita masuk sebagai bisnis misalnya di commercial gitu. Dan ginilah gaji mereka. Terus staf kantor umum dan sekretaris, nah itu tentu saja di bawah yang spesialis bisnis non akademik ya. Nah, dan sekarang sesuatu baru juga buat kalian. Guru di Swiss gajinya lebih gede daripada insinyur. Mungkin kalian pikir, kok kenapa bisa kayak gini? Ya, menurut aku tergantung ya. Guru itu kan memang buat sesuatu yang mencapekkan kalau banyak murid, dan juga responsibility-nya tinggi banget bahwa murid-muridnya nanti menjadi orang baik atau menjadi orang yang juga akademik. Jadi mungkin karena itu guru lebih banyak dapat gaji daripada insinyur. Di Jerman beda, insinyur lebih banyak dapat gaji. Lihatlah, 6.700 dibandingkan insinyur di atas misalnya 6.200.
Terus 9.000 kalau udah naik kelas, naik kalau kita ajarin kelas di atas dan udah banyak pengalaman. Hampir sebanyak IT 9.200 lebih banyak ya. Interesting ya buat aku juga. Pas aku kesini aku wah kok guru lebih banyak dapat gaji dari aku gitu. nggak biasa. Di Indonesia kan juga pasti beda ya kan. Insinyur atau orang yang berada di bisnis lebih banyak dapat gajinya daripada guru. Ini dia tenaga penjualan. Misalnya kalian mikir, wah kalau gitu aku langsung ke Swiss. Aku kan jualan di Indonesia, jualan martabak atau jualan baju, dapat gajinya kecil sekali. Di sini 4.400 atau sampai 5.000 ya, sampai 5.000 Swiss franc. Itu 78 juta rupiah sebulan. Ini gila, tapi jangan mikir gitu. Aku udah kasih tahu di sini harga hidup mahal banget. Kita perlu minimum 4.000, betul. Kalau kalian tidak mendapati gaji lebih dari 4.000, pasti akan susah di Swiss. 4.000 Swiss franc itu ya sekitar 60 juta gitu. Oke, penjaga keamanan, jadi satpam ya. Jadi satpam sini enak, duduk aja dan bisa dapat 6.600 Swiss franc. Itu lebih dari 100 juta rupiah. Spesialis konstruksi dan perluasan serta profesi terkait ya, jadi yang membuat rumah gitu, ini kalian bisa lihat. Kita terusin, mengemudi dan mengoperasikan sistem industri juga bagus gajinya ya. Di Swiss sebenarnya hampir semua gaji bagus kalau kalian bandingkan dengan negara-negara lain. Staf kebersihan dan asisten, wah ini yang paling rendah ya, yang paling rendah di list aku. Biasanya kalau yang membersih kantoran-kantoran memang bukan orang Swiss, dia dari luar negeri, kebanyakan Turki atau Serbia gitu. Direktur pelaksana posisi terdepan dalam administrasi dan badan legislatif, itu menurut aku itu seperti lawyer, itu gajinya bisa lebih dari 11.500 Swiss franc, berarti 178 juta rupiah kalau kita udah tua. Eksekutif di sektor komersial, ini dia yang aku maksud. Ini kalau yang udah kuliah terus pangkatnya tinggi, dia akan juga bisa dapat banyak duit. Menurut aku kalau udah menjadi eksekutif di sektor komersial, menurut aku bukan 14.500 yang akan dia dapat kalau udah lebih dari 50 tahun, tapi 17.000 ya. Ini maksud aku, kayaknya ini agak rendah seperti yang aku mikirin. Profesional hukum, perawatan sosial, budaya dan terkait non-akademik. Oke, yang berarti yang kerja sama lawyer atau perawatan sosial juga. Perawatan sosial itu yang menolong orang yang sakit misalnya ya kan, perawatan sosial, atau yang punya masalah dengan hidup, jadi kita nolongin dia. Dan yang terakhir, profesi di bidang layanan pribadi. Profesi di bidang layanan pribadi itu kalau aku melayani kamu misalnya yang pijat lah pokoknya misalnya, atau yang kasih kalian make up atau potong rambut, itu termasuk profesi di bidang layanan pribadi. Oke teman-teman, jadi sumbernya dari BSF, Bundesamt für Schweiz. Itu tuh kantor pemerintahan buat statistik ya. Linknya ada di bawah supaya kalian bisa lihat sendiri dan percaya apa yang aku bilang. Jadi sumbernya betul-betul dari pemerintahan yang mereka tanya, kalau nggak salah 11.000 orang seingat aku, dan menurut aku gaji di sini lebih tinggi dikit daripada apa yang mereka bilang di situ. Mungkin juga karena itu dari tahun 2018, statistik yang terakhir yang aku mendapatkan, mereka akan bikin yang baru tahun ini kalau nggak salah 2021. Tentu saja lebih tinggi dikit karena
itu biasa di seluruh dunia, gaji selalu bertambah karena hidup juga lebih mahal. Oke? Jadi sampai jumpa lagi dan ketemu lagi di vlog berikut aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalian lebih tahu tentang Swiss dan Eropa. Oke, bye-bye.